Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan membicarakan mengenai adaptasi lingkungan baru dari pembelajaran online ke pembelajaran offline. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran online terjadi pada saat pandemi COVID-19 menyebar. Sejak akhir tahun 2019 hingga kini di beberapa wilayah dengan masa berbeda. Berita dan informasi pergerakan penyebaran virus tersebut telah mewarnai berbagai laman media karena jalur sebaran kian hari semakin masif. Setiap negara yang telah lebih dulu diserang COVID-19 menjadi model atau contoh bagi negara lain dalam melakukan tindakan preventif penyebaran COVID-19. Meskipun terdapat perbedaan tatanan politik, sosial, dan budaya maupun ekonomi dan pendidikan pada setiap negara tersebut. Pemerintah Indonesia telah bijak mengeluarkan kebijakan terkait pencegahan penyebaran COVID-19 yang berdampak pada kondisi internal dan eksternal wilayah pemerintahan Indonesia. Salah satu keputusan pemerintah yang memberi dampak luas adalah kebijakan pada segmen pendidikan, baik pada komponen praktisi maupun pada komponen regulatif dan lingkungan. Kebijakan dari hulu ke hilir tersebut bersinergi dengan kebutuhan dan kepentingan pencegahan COVID-19. Dampak ini saling bersinggungan antar segmen dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Pelaksanaan sistem pembelajaran pada satuan pendidikan mengalami perubahan bentuk operasional yang digeneralisasi melalui kebijakan pembelajaran dan mengikuti pada kebijakan sosial, yaitu instruksi, social distancing, hingga berujung pada himbauan lockdown. Pembelajaran daring sebagai pilihan tunggal dalam kondisi khusus pada masa perjuangan melawan virus ini. Bahkan bentuk pembelajaran ini juga dapat dimaknai pembatasan akses pendidikan. Pembatasan ini membawa dampak positif dan negatif dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Pembatasan sosial memberi dampak pada kebijakan penyelenggaraan pendidikan. Pembelajaran harus diupayakan tetap berlangsung dengan sebagai konsekuensi yang ditimbulkan. Hal ini sangat berpengaruh pada masa adaptasi akibat perubahan mekanisme dan sistem pembelajaran tersebut. Kondisi pembelajaran pada masa pandemi harus dapat dimanfaatkan dengan perubahan pola berpikir, pola belajar, pola inteksi ilmiah, dan lebih bermakna sehingga kekakuan dalam menyikapi masa COVID-19 dapat dimaksimalkan dengan produktivitas yang mencirikan kebermaknaan. Setiap individu harus tanggap terhadap keterbatasan di masa pandemi untuk tetap produktif dalam bidangnya dan memaknai kondisi pandemi ini sebagai bagian dari perubahan yang tetap harus mengedepankan sikap dan perilaku representatif pada tatanan baru untuk menyempatkan ruang belajar bervariasi. Pada akhirnya, saya menegaskan bahwa setiap perubahan dalam sistem pembelajaran dapat mendesain kondisi baru dan memiliki distinksi dengan kondisi sebelum dan yang akan datang. Maka setiap unsur terkait harus dapat menyesuaikan dengan perubahan tersebut untuk mewujudkan keberhasilan pembelajaran secara komprehensif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.